Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada akhirnya di penghujung tahun 2024, tepatnya di hari Minggu yang terakhir di tanggal 29 Desember tahun 2024. Artinya tinggal H-2 ya, kita akan meninggalkan tahun ini. Dan kita akan menuju ke tahun yang baru, tahun 2025. Selalu saya suka berkata, ya, bahwa memasuki tahun yang baru, orang peramal boleh mengatakan apapun yang buruk-buruk, yang tidak baik. Ya, tetapi saya percaya, pegangan hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah, karena Yesuslah firman Tuhan yang hidup. Firman yang jadi manusia. Amin. 2000 tahun yang lalu datang dalam keadaan yang sangat sederhana di kandang domba yang ada di Bethlehem. Tempat yang kecil yang tidak tahu orang pernah datang atau tidak ke sana. Tempatnya kandang, sudah tempatnya kecil dan tempatnya pun di kandang. Tetapi dari tempat itulah lahir sang raja mulia. Lahirlah sang raja besar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Maka itu satu hal, kita harus bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan seri yang terakhir dari judul khotbah, Ikutlah Aku. Jadi sepanjang bulan Desember ini, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 29, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ikutlah Aku. Dan hari ini seri yang keempat atau seri yang terakhir. Oleh karena itu, untuk ayat yang terakhir ini, saya undang kita semua untuk bangkit diri, kita buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini karena saya percaya ada berkat rohani dari tulisan Rasul Petrus yang sangat luar biasa ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Judulnya di sana. Saya baca lebih dahulu, kita bergantian baca. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramal, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Katakan amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan saudara, puji Tuhan. Seri yang keempat, ikutlah. Ya, akhirnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita bersyukur kepada Tuhan berada di minggu yang terakhir di tahun 2024. Tidak terasa ya, sangat tidak terasa. Tetapi inilah kehidupan yang tetap terus berjalan. Nah, hari ini saudara-saudaraku, ya, kita akan belajar dan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan tentang mengikuti Tuhan. Masih dalam suasana Natal, kita pastinya melalui firman Tuhan ini akan diingatkan, dikuatkan, bahkan juga ditegur oleh firman Tuhan. Saudara perhatikan ya, kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan tadi, ada 3 kalimat ya, ada 3 kalimat yang sangat kuat dan tegas
dari tulisan Rasul Petrus ini. 3 kalimat itu atau 3 kata itu, saudara-saudaraku, 3 kata, maksud ada 3 kata ya yang bagus sekali di sana. Yang pertama itu kasih karunia, ya. Kemudian kata mengikuti jejaknya dan hidup untuk kebenaran. Sudah dapat? Pasti sudah dapat ya. Saya ulangi ya. Ada 3 kata-kata yang sangat kuat dan tegas, yaitu kasih karunia, kemudian apa tadi? Mengikuti jejaknya, dan yang ketiga, hidup untuk kebenaran. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, 3 hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini bagi kita semua sebagai penutup khotbah penutup saya di minggu terakhir di tahun 2024. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama, Natal itu adalah kasih karunia. Natal itu adalah kasih karunia. Tolong dibaca Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat populer sekali. Natal itu adalah kasih karunia. Pemberian yang mahal, pemberian yang agung, yang mulia dari Bapa di surga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ada kata Ia telah mengaruniakan. Saudara, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah sendiri tanpa campur tangan manusia. Amin. Jadi itu benar-benar special gift, pemberian yang mulia. Kita ingat khotbah Natal kemarin, itu pemberian itu datangnya dari mana? Dari tempat yang maha tinggi. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Nah, untuk mempertegas tentang kasih karunia ini, tolong dibaca Efesus pasal 2. Ini ayat-ayat yang luar biasa, yang sangat perlu dan harus selalu kita baca dan kita renungkan untuk melengkapi tentang bahwa Natal itu adalah kasih karunia. Tolong dibaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan apa? Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Thank you. Terima kasih. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu datangnya dari mana? Ya, datangnya dari atas. Teknisnya bagaimana? Memberikan anaknya, miliknya yang berharga, diberikan kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itulah Natal. Saya tulis di sini dalam buku khotbah saya. Yang pertama, Natal adalah kasih karunia. Tadi kalau kita kembali kepada suratan Rasul Petrus, kalau kita baca tulisan tentang kasih karunia, yang di sana dikatakan adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi saudara-saudaraku, kita melihat, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Natal itu ya saudaraku, selalu saya ingin mengingatkan kita semua, jemaat Tuhan yang saya kasih, bahkan Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini dalam YouTube channel Maranatha Official, saya mau berkata kepada kita semua bahwa Natal itu adalah kasih karunia. Kalau tanpa Natal, binasa kita. Binasa kita. Memang nanti kita akan lihat, nanti misi terakhir Yesus adalah di bumi ya, dia harus mati di kayu salib. Nanti kita akan lihat. Jadi saya ingin mempertegas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ikutlah aku, kata Tuhan. Tuhan katakan ini kepada 12 muridnya yang pertama. Tetapi jauh hari sebelum Yesus mengajak 12 muridnya, dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Ada orang-orang yang tanpa dikomandoi, mereka datang kepada Tuhan. Maksud saya dikomandoi oleh kebenaran firman Tuhan. Orang-orang itu adalah gembala-gembala dan para majus. Ya, mereka jadi saksi hidup Natal lahir di kota Bethlehem. Natal nasional tadi malam kami sempat lihat nonton. Itu temanya, marilah sekarang kita pergi kembali ke Bethlehem. Ya, saudara-saudaraku,
Saya percaya ternyata bukan Yerusalem yang jadi pusat penyembahan waktu itu. Padahal Yerusalem itu tempat para imam-imam berdomisili. Tapi mengapa akhirnya Bethlehem yang jadi tempat? Karena saya percaya di tempat itu memang ada raja yang mulia. Bethlehem tidak dipandang untuk sebagai tempat lahirnya raja yang mulia. Justru di Bethlehem, justru di Yerusalem ada raja yang lain yang bagus. Tapi di Bethlehem lahirlah raja damai. Saudara, Natal adalah kasih karunia. Jadi usaha apapun sebelum kita percaya kepada Tuhan, itu tidak akan memberikan efek apapun, dampak apapun untuk keselamatan umat manusia. Saya bersyukur kepada Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kita menjadi orang Kristen yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saya selalu berkata kepada kita semua, kalau mengikuti Yesus, saya pernah katakan, itu ada harga yang harus dibayar. Kalau kita baca tulisan Rasul Petrus ini memang tentang penderitaan, tapi saya percaya di balik penderitaan yang Yesus alami, ada anugerah yang luar biasa yang dikerjakan dalam saya dan saudara. Amin, saudara-saudaraku. Jadi tuliskan ini, Natal adalah kasih karunia. Ya, tanpa kehadiran Natal, kehidupan kita akan habis, akan selesai, akan tamat. Bukankah tadi Efesus katakan, kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, tapi karena kasih karunia. Itu pemberian siapa? Tolong dibaca lagi sekali lagi, karena itu sangat-sangat, saya kalau baca Efesus luar biasa indah sekali. Efesus 2 ayat 8. Iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian siapa? Allah. Nah, kalau saya ingin menambahkan lagi yang dalam Yakobus 1 ayat 17, ya kan? Natal kemarin boleh ditambahkan, dibaca Yakobus 1 ayat 17, kemarin ayat emas kita dalam ibadah Natal, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Iya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Saudara mengerti kasih karunia. Jadi kamu nggak minta, saya tidak minta, tapi Tuhan yang kasih sama kita. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara, tahu nggak, kalau seorang tua berikan kepada anaknya karena dia cinta dan sayang kepada anaknya. Kalau Bapak di sorga berikan anaknya yang tunggal supaya saya dan saudara percaya dan tidak binasa. Kenapa? Karena dia cinta dan mengasihi saya dan saudara. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita bersyukur di tengah-tengah dunia yang penuh dalam kegelapan ini, terang Natal selalu menyinari hati orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan soal tempat yang besar ataupun yang kecil, saudara, tapi bagaimana hati kita diterangi oleh kasih Tuhan. Amin. Selalu suka ada kata-kata yang manis, mari kita membuat Tuhan itu tersenyum. Itu nanti yang bagian berikutnya. Nah, jadi yang pertama, Natal adalah kasih karunia. Nah, saudara, kemudian kita kembali kepada suratan Petrus tadi. Tolong dibaca 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Kita masuk yang kedua tentang mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa jejak yang mana yang kita ikuti? Terlebih dahulu kita harus melihat apa yang ditinggalkan oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita punya alasan kuat, sehingga kita bisa berkata, aku akan mengikuti jejakmu Tuhan. Saudara, yang kedua, kalau kita tahu, saya simpulkan dalam satu hal, ya, satu pernyataan bahwa dari kelahiran sampai dengan kematiannya, kita ini didorong untuk mengikuti jejak Tuhan. Perhatikan ini, subnya, 2A-nya, 1, Natal, itu Yesus itu ditolak oleh penguasa, betul?
ditolak, ya kan? Ada ancaman dari Raja Herodes. Jadi saya tulis di sini, ditolak oleh penguasa dan oleh banyak orang. Banyak orang yang mencemoohkan Natal. Banyak orang yang tidak percaya kepada Natal. Banyak orang yang mendiskreditkan Yusuf dan Maria sebagai orang tua biologis, terutama Maria. Mengapa kamu bisa hamil di luar nikah? Banyak persepsi yang buruk tentang Natal pada waktu itu yang tidak bagus. Jadi saya tulis ini, sebagian banyak orang menolak Natal. Apalagi oleh penguasa pada waktu itu, Herodes, yang ingin membunuh. Ya kan, kita tahu bersama. Kemudian Paskah, ini masih bagian yang kedua, sub yang keduanya. Paskah dibunuh oleh penguasa dan orang-orang yang membencinya. Sehingga saya tulis di sini, dari kelahirannya sampai dengan kematiannya, kita ini didorong untuk mengikuti jejaknya. Loh, apa yang saya bisa ikuti? Ini dia penjelasannya. Dari dua peristiwa ini, baik itu kelahirannya dan kematiannya ini, jejak Tuhan. Ini ya, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Saya juga ingin mengajar kita semua di tempat ini melalui video foto ini. Jejak Tuhan melalui dua peristiwa ini mengajar kita satu kata, yaitu apa? Kasih. Kasih. Tuhan datang karena Dia mengasihi dunia ini. Tuhan mati karena Dia mengasihi saya dan saudara. Katakan amin. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mengikuti jejak Tuhan. Tadi kesaksian bagus, ya. Tuhan menaruh kita. Saya mengajar untuk kita memaafkan, ya kan? Saya ingat Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Sehingga kalau kita baca itu 1 Korintus 13 ayat 13, tolong dibaca untuk melengkapi bagian yang kedua, poin yang kedua ini. Kita diajar loh satu kata ini yang luar biasa, kata yang ajaib, kasih. Tolong baca 1 Korintus 13 ayat 13. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Iman sudah terjadi. Iman itu tetap terus berjalan waktu kita percaya Dia terima, kita percaya Dia lahir. Hingga Efesus bilang, kamu diselamatkan karena kasih karunia itu dengan iman. Kemudian pengharapan, Dia datang memang mau pengharapan. Namun setelah itu kasih yang bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Sehingga saya tulis di sini, dari kelahirannya sampai kematian kita didorong untuk mengikuti jejak. Jejak yang mana? Kasih. Sehingga muncul lagi satu kata baru, kata yang maksud saya, kata yang baru di sini yang harus kita pahami, keteladanan. Amin. Keteladanan. Ya. Bagaimana anak kita mau hidup takut di dalam Tuhan kalau orang tua tidak mencontoh hidup? Sederhana saja, betul nggak? Bagaimana jemaat Tuhan tidak mau hidup takut di dalam Tuhan? Lah kalau pimpinannya, gembala juga tidak hidup takut dalam Tuhan. Ini penting saudara-saudaraku, kita harus punya keteladanan dalam hidup ini. Saya merasa bersyukur, tapi juga merasa harus punya beban tanggung jawab. Tapi tadi Pak David bersaksi, saya sangat anak kami untuk hidup. Itu satu tanggung jawab dalam hidup saya sebagai gembala. Harus berikan contoh keteladanan, baik itu pikiran, baik itu perkataan, apalagi perbuatan. Tapi teladan kita yang besar adalah Yesus. Sehingga saya mempersilahkan Tuhan tolong saya. Ini kata-kata yang luar biasa, kasih karunia dan mengikuti jejak Tuhan. Saudara bersedia ikuti jejak Tuhan? Belajar mengalah, ya, belajar memaafkan, betul nggak? Ya tadi kan contoh kecil, tahun lalu, bulan Bapak sebelum cuti, sebelum kembali kan, orang aduh kasihan kan. Belajar memang Tuhan tumbuhkan terus rasa kasihan saya, empati saya, kepada orang yang layak untuk mendapat kasih Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita harus masukkan dalam list kita, ya, dalam list kita sebagai pokok doa kita. Tuhan yang merawatkan mereka. Mari saya pergi di rumah ini. Saya ketemu dengan seseorang. Seseorang itu, saya tidak mau bilang lagi dari saya bilangnya, seseorang itu
sudah beralih ke keyakinan. Dia kemudian bicara dengan saya. Dia ingin kembali belajar. Ingin banyak bertanya kepada saya. Saya bilang, silakan ketemu saya. Silakan datang kalau Bapak punya waktu. Ya. Orang itu sudah meninggal dunia. Saya bersyukur. Sementara saya lagi jogging di perumahan. Iya, puji Tuhan. Ya. Saudara, mengikuti jejak Tuhan artinya kita mau mengikuti Tuhan. Ikutlah aku. Tidak gampang memang. Tidak gampang. Resikonya besar. Difitnah. Kalau kita baca tulisan Petrus ini konteksnya memang tentang penderitaan Kristus, ya kan? Tentang penderitaan Tuhan. Ini mungkin ayat ini lebih pas barangkali untuk khotbahnya Paskah, ya kan? Tapi saya memang digerakkan Tuhan untuk bawakan tentang hal ini. Itulah sebabnya waktu Bapak David WA saya, ya kan, kasih tahu kan, ya kan? Kasih tahu ya, biasanya setiap bulan kasih tahu. Saya bilang, ya nanti karena saya lagi belajar untuk bisa khotbah. Saya ingin mengingatkan kita semua jemaat Tuhan dan semua yang nonton video khotbah ini bahwa kata kasih ini kata yang ajaib, kuat dan luar biasa. Jangan sekedar hafal kata ini, tapi tidak mempraktikkannya. Orang Kristen itu identik dengan kasih. Amin. Jadi yang kedua, dari kelahiran sampai kematian kita sangat didorong untuk mengikuti jejak Tuhan. Akhirnya dari kasih itu kita akan belajar satu, keteladanan. Dan dengan keteladanan Yesus itulah kita rela dan tulus hati untuk mengikuti jejak Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau pencapaian kita sampai hari ini yang Tuhan berikan, kita semata-mata itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau saya mengingatkan kematianmu di kayu salib, betapa aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Aku diberkati Tuhan karena cinta dan kasih-Mu Tuhan. Aku punya ini, punya itu karena kelahiran-Mu, karena kematian-Mu Tuhan. Buat aku tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Aku tidak boleh menyombongkan dan meninggikan hati di hadapan Tuhan. Aku tidak boleh memandang rendah sesama manusia. Amin. Sehingga kita punya kehidupan yang seperti Tuhan. Sehingga waktu Tuhan melihat kita, mereka seperti melihat Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Itu Natal. Natal yang indah. Luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, akhirnya kita harus juga menjadikan hal ini sebagai satu kekuatan bagi hidup saya. Apalah artinya kita belajar firman Tuhan, kita dengar khotbah, tapi kalau kita tidak lakukan. Tolong kita dibaca ayat 24-nya. Ini dia praktekkan kasih itu ya. Dia praktekkan kasih itu yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Makasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, akhirnya dari semua yang Yesus kerjakan, Yesus mengajarkan saya dan saudara untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam terangnya, bukan hidup dalam kegelapan, bukan hidup dalam kejahatan. Kami menyimak sambutan Bapak Presiden Prabowo dalam Natal Nasional kemarin. Dia bilang ya, tiada kita ada tutup agama. Ya, sudah diajar kebaikan. Tapi manusia ada dua, dia bilang suka memilih yang kebaikan, suka memilih kejahatan. Ya kan? Bapak Presiden ngomong. Apalagi firman Tuhan. Tapi itu dimulai dulu di Bethlehem dan diakhiri di Golgota. Dimulai dulu dari kelahirannya dan diakhiri di kematiannya di Golgota. Saya lupa salibnya sudah pindah ke sini. Saudara, apa yang Yesus ajarkan? Aku tunjukkan kepadamu bahwa aku mencintaimu bukan dengan kata-kata, tapi aku tunjukkan kepadamu aku mencintaimu dengan perbuatanku. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka engkau telah mengkhianati salib Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Saudara, ini bukan hal yang mudah, betul nggak? Ya, untuk memaafkan orang yang bersalah kepada itu mudah tuh.
sulit. Ayo, mudah apa sulit, saudaraku? Sulit, tapi tidak ada yang mustahil. Nah, sebagai untuk pelengkap ya, untuk melengkapi yang ketiga ini, saya minta tolong dibacakan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kita kembali ke Yakobus, tapi tolong baca ayat 22 sampai 25. Ini saya pernah khotbahkan. Ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Iya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri Iya. sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. amin. Terima kasih. Saudara perhatikan baik-baik. Oke. Jadi pilihannya ada di mana? Di saya atau di orang lain? Di tiap kita, tiap pribadi kita. Haleluya. Nah, saudara perhatikan. Kalau hidup kamu suka menipu dirimu sendiri, artinya selama ini kamu hanya menjadi pendengar firman saja, tidak melakukannya. Bahkan Yakobus mengambil contoh cermin. Cermin itu adalah gambaran potret kita, ya kan? Wanita terutama suka bercermin. Habis mandi, berdandan kita selalu melihat cermin. Saya pun walaupun rambut saya sudah mulai sedikit lenyap di kepala saya, tapi saya juga masih suka bercermin, ya. Tapi saudara-saudaraku, kalau apa yang dikatakan Yakobus ini, Yakobus ingin melihat dari sudut pandangnya sebagai hamba Tuhan, ya, bahwa kalau kamu bercermin, kamu melihat diri kamu. Dan kalau kamu melakukan firman, maka tidak ada yang berubah dalam kehidupanmu. Haleluya, saudaraku. Perhatikan. Apakah cermin itu bisa menipu? Saya mau tanya Pak David. Cermin tidak bisa menipu, tidak bisa membohongi. Ya? Tidak mungkin cermin itu bisa membohongi kita. Ya enggak? Tapi, kalau kita hanya jadi pendengar saja, tidak melakukannya, Alkitab katakan kita menipu diri sendiri. Waduh, menipu diri sendiri. Tapi saya bersyukur Yakobus tutup dengan pernyataan di ayat 25 tadi. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Oleh apa? Perbuatan. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, tema seri khotbah pada hari ini, penutup di tahun 2024 ini. Akhirnya, Yesus mengajarkan saya dan saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, salah satu yang juga diajarkan Yesus melalui Rasul Paulus, tolong dibaca sebagai ayat emas kita tahun ini, Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 Ayat 11. ayat 11. Untuk kita hidup dalam kebenaran. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, Yes. biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Amin. Hidup dalam kebenaran itu seperti begini loh Bapak Ibu. Kamu melayani Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau melayani Tuhan di tempat pekerjaanmu. Amin. Engkau melayani Tuhan di rumah tanggamu. Engkau melayani Tuhan di mimbar. Engkau melayani Tuhan di sekolahmu, di usahamu, di pekerjaanmu, di bangku kuliah. Dimanapun engkau berada, engkau melayani Tuhan. Kalau orang hidup dalam kebenaran, sehingga apapun yang dikerjakan, seperti kita Paulus katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah pun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan heran kalau engkau diberkati Tuhan.
Amin. Dan Tuhan tidak melihat status kita. Kemarin saya baca renungan tentang Daud. Daud itu perawakannya tuh masih kemerah-merahan, ya kan? Betul nggak? Iya. Orang berpikir yang dipilih bukan Daud pasti. Tapi Samuel diperintahkan oleh Tuhan, kamu harus urapi dia. Anak yang masih kecil itu kemerah-merahan untuk jadi raja Israel nanti. Bagaimana dengan Saul? Ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Padahal Saul perawakannya bagus. Jadi artinya kita dapat satu pengertian di sini bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah melihat rupa kita, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Apa yang ada dalam isi hati kita itu pasti akan meluap-luap. Itulah sebabnya saya selalu mengajarkan keteladanan itu penting. Kata-kata kita, kalimat kita, sikap kita itu penting, saudara-saudara. Iya, karena itu menyangkut dengan apa yang Yesus pernah khotbahkan di atas bukit, dan itu sebagai ayat yang baik. Kalau saya mau jelaskan kembali Roma 12 ayat 11, saudaraku, itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan untuk kita survive dalam pelayanan. Ya, kadang-kadang kita capek, betul nggak? Ya. Tapi saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan, secapek-capek ini, jangan lupa untuk satu dengan Tuhan. Karena engkau melayani Tuhan yang hidup. Amin. Kalau engkau sudah melayani Tuhan di tempat kerjamu, ya, engkau juga harus melayani Tuhan dalam doa pribadi kepada Tuhan. Ya. Sebagai ayat yang terakhir, tolong dibaca Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 12. Ini hidup dalam kebenaran. Matius 5 Ayat 13 sampai dengan 16. ayat ke-13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Amin. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan Amin. satu. Kita hafal ayat-ayat ini. Betul? Amin. Terang dan garam. Satu di luar, satu di dalam. Maksudnya apa? Garam itu dikonsumsi, betul nggak? Jadi dia bekerja dari dalam, betul nggak? Tapi kalau terang bekerja dari luar, Tuhan itu sempurna. Sempurna. Yes. Perfect. Tidak ada yang tidak dikerjakan Tuhan dengan tidak sempurna. Semua sempurna. Tapi manusia yang jahat merusak. Saudara, jangan hanya tampilan luarmu yang bagus, tapi dalammu buruk. Dalam dan luar harus bagus. Amin. Tadi saya memang berkata, Daud itu Tuhan melihat hati. Tapi kalau hati kita udah bagus, percantik juga dong luarmu. Amin nggak? Betul nggak? Masa kamu datang ke gereja, maaf ya, nggak mandi, nggak gosok gigi, kan nggak mungkin, betul nggak? Ya kan? Kalau kita mau ketemu orang aja, ketemu klien, ketemu orang penting, kita rapi-rapi. Apalagi mau ketemu Tuhan, betul nggak? Amin. Semua itu kan datangnya dari dasar hati. Nah, inilah hidup untuk kebenaran. Kamu tidak hanya dengan firman Tuhan, nggak baca Alkitab, tapi kamu melakukan. Kalau nggak, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, jangan jadi penipu, nggak baik. Ya, cermin itu kan utuh, betul nggak? Bahkan cermin retak pun, ya, masih bisa dengan jelas menggambarkan kita, betul nggak? Cermin itu jujur, saudara-saudara. Iya, biar nggak bisa dibohongi. Kamu tampilkan, ya dia menampilkan begitu. Kamu baik, dia baik. Kamu jahat, dia akan tetap tunjukkan jahat. Itulah kejujuran cermin. Itulah kejujuran firman Tuhan. Jadi saya mau berkata, sebagai penutup pada hari ini, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Amin. Hiduplah jadi terang. Terang di mana saja. Terang menampilkan hal yang luar biasa. Tidak enak hidup dalam kegelapan. Dan memang tidak. Dan saya tidak mau hidup dalam kegelapan. Jadilah garam yang menyedapkan masakan. Amin. Dimulai dari dalam. Jadilah
kata-kata itu, menyedapkan hati telinga setiap orang. Saya banyak belajar sepanjang tahun ini. Itu sebabnya di Natal kemarin saya bilang, saya minta maaf. Saya juga masih manusia, walaupun saya sedang hamba Tuhan. Saya kadang-kadang bilang, kata-kata saya juga suka nyelonong aja begitu. Tuhan kontrol saya. Setiap kita harus belajar untuk mengontrol diri kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita udah mengerti bukan bahwa hidup ini semua karena anugerah. Jadi kita lihat ya fasenya, kedatangannya, Natal ada kasih karunia, kemudian disambung dengan kematian. Dari Bethlehem berakhir di Golgota, Paskah. Nah, harusnya kita dibawa Tuhan ikuti di jatuh. Akhirnya apa? Kalau saya boleh tambahkan dikit, walaupun saya tidak catat. Akhirnya Tuhan bilang, waktu dia berpisah dengan murid-murid, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi ikutlah Tuhan. Caranya bagaimana? Lakukan kebenaran. Jangan hanya pandai ngomong, tapi tidak pandai melakukan. Selamat hari Natal. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus berkati kita. Ikutlah aku, ikutlah Tuhan. Maka engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam